Kita pasti sering mendengar soal bullying atau perundungan, tapi sadarkah kita bahwa bullying tak selalu mengenai kekerasan? Dan mungkin saja kita pernah melakukannya secara tak sadar. Ada banyak cerita dan kasus soal bullying, banyak yang terjadi di sekolah, kampus, kantor, atau lingkungan. Saat mendengarnya, kita mungkin merasa iba dan kasihan. Tapi jangan cuma berhenti sampai di situ. Kita pun harus aktif untuk mencegah atau mengurangi soal bullying di sekitar. Jangan sampai kita sendiri jadi pelakunya. Lalu, seperti apakah bullying itu? Bullying tak selamanya melakukan penindasan berupa kekerasan. Jadi, jangan salah paham dulu. Bullying sebenarnya mencakup perilaku yang berfokus pada membuat orang lain merasa kecil atau tidak bahagia, termasuk pelecehan, gangguan fisik, ucapan yang berulang kali merendahkan, dan upaya untuk mengucilkan orang lain. Perlakuan seperti ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Ada 4 jenis bullying yang harus kita pahami, yaitu yang pertama merupakan bullying secara fisik. Physical bullying atau perundungan fisik tentunya menjadi jenis bullying yang paling jelas. Dalam kasus bullying secara fisik, pelaku berusaha untuk mendominasi seseorang secara fisik. Dalam berbagai kasus, bullying yang menimpa remaja dan anak-anak, hal fisik yang dilakukan bisa berupa menendang, memukuli, dan kekerasan fisik lain yang membuat korban takut pada pelaku dan menuruti apa yang pelaku inginkan. Selain itu, ada bullying secara verbal atau verbal bullying yang menggunakan kata-kata kasar atau menggunakan bahasa yang merendahkan korban dan membuat korban merasa rendah diri dan tak percaya diri. Pelaku bullying tipe ini biasanya secara berlebihan mengejek orang lain, mengatakan hal-hal yang meremehkan, dan menggunakan banyak sarkasme dengan maksud untuk menyakiti perasaan orang lain atau mempermalukan korban di depan orang lain. Selanjutnya ada emotional bullying yang melibatkan emosi dan lebih halus dibandingkan bullying secara verbal. Bullying secara emosi biasanya dilakukan pelaku dengan tujuan agar korbannya merasa terisolasi, sendiri, dan membuatnya depresi. Contohnya, kalau ada orang yang kemudian menghasut orang lain atau menyebarkan rumor agar seseorang dikucilkan, itu sudah termasuk bullying secara emosional. Pelaku memang tak secara langsung mengatakan hal jahat ke korbannya, namun korban biasanya akan dijauhi oleh orang lain dan menjadi bulan-bulanan orang lain. Yang terakhir ada cyberbullying atau perundungan secara cyber atau lewat dunia maya juga jadi masalah yang nyata. Masyarakat sekarang ini memang tidak bisa lepas dari internet, tapi hati-hati, jangan sampai kita jadi pelaku cyberbullying yang biasanya terjadi di media sosial dengan tujuan untuk mempermalukan atau menindas orang lain. Media sosial itu merupakan ruang publik yang bagaimana perasaan orang yang dipermalukan atau ditindas dan banyak orang yang mengetahuinya. Rasanya seperti tak punya tempat di dunia maya. Cyberbullying bisa dilakukan perorangan atau bersama teman-teman yang ikut menjatuhkan seseorang di media sosial. Bullying adalah manifestasi dari konsep diri yang negatif. Pelaku biasanya ingin dihormati, namun merasa tidak memiliki kompetensi atau kelebihan, sehingga mengintimidasi orang lain baik fisik maupun emosional. Berikut adalah bercandaan yang termasuk bullying. Yang pertama ada menyinggung sara, seperti contoh, pantesan pelit, Cina sih. Yang kedua, menghina fisik, udah pendek, hitam, keriting, hidup lagi. Yang ketiga, menyindir berat badan. Itu badan apa tong sih? Bulat bener. Yang keempat, pelecehan berkedok pujian. Cewek, cantik amat sih. Yang kelima, menyindir kesalahan di muka umum. Bilang dong kalau telat, daripada nungguin bisa kali nyari pacar dulu. Yang keenam,
menghina kemampuan. Ya elah, gitu aja nggak bisa, balik aja jadi TK sana. Yang ketujuh, toxic masculinity. Jadi laki cengeng amat, mending lo pakai rok aja deh, lebih cocok. 8. Mengatakan seseorang tidak pantas secara langsung. Haha, tunggu aja sampai dia sadar dari hilafnya terus mutusin kamu. 9. Meragukan gender. Masa sih cewek kok rambutnya pendek gitu? 10. Toyor-toyor kepala atau jokes